Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini adalah seri kedua daripada kajian pernikahan. Kita akan membahas tentang hukum menikah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal menikah. Bukan asal menikah, tapi hukum dasar menikah itu apa. Pendapat pertama mengatakan hukum dasar menikah itu wajib, karena kalau tidak menikah berarti dosa. Pendapat kedua mengatakan hukum asal menikah atau hukum dasar menikah itu adalah sunnah. Artinya kalau orang tidak menikah itu tidak berdosa. Mana dalilnya? Dalil dari kedua pendapat itu adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang pemuda di antara Abdullah yang lain seperti Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, dan seterusnya. Ya. Suatu ketika kata Abdullah bin Mas'ud, kami bersama para pemuda yang lainnya sedang duduk-duduk. Maka datanglah Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu, al-ba'ah itu mampu. Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan mampu di sini ada dua. Mampu secara fisik, badannya kuat, fisiknya kuat, dan mampu secara finansial. Ada orang yang badannya kuat, ya udah besar, udah gede, bisa melakukan hubungan suami istri tapi nggak punya uang, maka tidak wajib dan tidak sunnah juga. Tetapi sebaliknya ada yang punya uang tapi sakit-sakitan, ya, tidak mampu melakukan hubungan suami istri, maka juga tidak wajib dan tidak sunnah. Maka Rasulullah bersabda, man istata'a minkum al-ba'ah, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan fisik dan finansial, ada uang, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Kita perhatikan di sini menggunakan kata-kata zuwaj, ya, zain wawu jim, zauj, zuwaj itu artinya berpasangan, lebih tepatnya menikah. Sebelumnya kita bahas kata-kata nikah, fankihu ma tabalakum. Jadi dalam Al-Quran dan hadis cuma ada dua, zuwaj wan nikah. Inilah yang dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa kalau kita melakukan akad nikah hanya boleh mengucapkan salah satu dari dua kata, yaitu saya nikahkan kamu atau saya zuwajkan kamu, ya, kepada anak saya umpamanya, atau saya nikahkan anak saya kepada kamu. Jadi ada dua karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, fal yatazawwaj maksudnya perintah dari Rasulullah untuk menikah, hendaknya dia menikah. Bagi madhab ulama yang mengatakan itu wajib, berarti al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Maka mereka mengatakan dari hadis ini hukum menikah adalah wajib. Sedangkan yang mengatakan itu sunnah mengatakan bahwa perintah di sini tidak berarti wajib tapi sunnah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Maka di sini disebutkan fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu bisa menundukkan mata, wa ahsanul farji, bisa menjaga kemaluan. Makanya bagi pendapat mayoritas ulama yang mengatakan nikah itu sunnah menggunakan dalil ini, barang siapa yang bisa menundukkan pandangan tanpa menikah maka menikah tidak wajib. Barang siapa yang bisa menjaga kehormatan, tidak berzina, tidak pacaran tanpa menikah, maka nikah tidak wajib bagi dia. Nah, ini lebih kuat pendapat mayoritas ulama, karena tujuan menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Apalagi kemudian Rasulullah mengatakan wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, barang siapa tidak bisa maka hendaknya dia banyak puasa sunnah. Artinya apa? Tidak wajib. Kalau wajib itu pasti harus bisa. Tetapi ketika tidak bisa maka boleh diganti dengan puasa. Puasa itu mengganti pernikahan karena apa? Bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kehormatan. Nah, ini dalil pertama dari pendapat yang mengatakan sunnah dan juga dalil yang mengatakan wajib, tapi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan sunnah. Ini hal pertama. Hal kedua yang ingin saya bahas dalam waktu singkat ini adalah apa?
hukum menikah selain hukum asal. Jadi menikah itu kata para ulama itu berkisar sekitar 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram sesuai dengan keadaan. Jadi para pemirsa harus dibedakan antara hukum asal. Hukum asal itu hukum dasarnya. Hukum asalnya itu sunnah. Tetapi sunnah ini bisa berubah jadi wajib, bisa berubah jadi haram. Dengan keterangan sebagai berikut. Sunnah ini bisa menjadi wajib kalau terjadi pada orang yang punya harta, dia kaya, fisiknya kuat, dan tidak bisa menundukkan mata, tidak bisa menjaga kehormatan, khawatir terjerumus dalam perzinaan. Maka bagi orang ini nikah hukumnya wajib, khusus orang ini. Bagi yang lain sunnah, khusus orang ini wajib. Baik, kapan dikatakan nikah itu haram? Sebaliknya, nikah itu bisa haram khusus orang tertentu. Contohnya, dia tidak punya uang, kemudian bisa menundukkan mata, bisa menjaga kehormatan, tidak takut terjerumus dalam perzinaan, tapi nggak punya uang, dan fisiknya lemah, sakit-sakitan terus-menerus, atau dia sakit stroke, atau sakit darah tinggi, dan seterusnya, sakit gula, dan dia nggak punya uang. Makanya kalau dia menikah hukumnya haram, kan akan menelantarkan istri, akan membuat kezaliman sama istri. Maka bagi orang ini nikah hukumnya haram karena tidak bisa membiayai istri dan tidak bisa memberikan nafkah batin. Nafkah ada 2, nafkah lahir dia tidak bisa, nafkah batin tidak bisa, maka hukumnya haram. Adapun hukum yang keempat, karena sunnah wajib haram, hukum yang keempat adalah hukumnya makruh. Kapan dikatakan nikah itu hukumnya makruh? Kalau dia tidak punya uang, tidak terjerumus, dia punya uang tetapi tidak takut terjerumus dalam perzinaan dan tidak terlalu semangat untuk menikah, dia ingin belajar, maka di sini menikah hukumnya makruh. Inilah yang kemudian dilakukan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, itu karena sibuk belajar dia sampai lupa menikah. Maka bagi beliau nikah itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.